Di sebuah lembah yang jauh dari laut, seorang nabi membangun kapal raksasa atas perintah Tuhannya. Bukan di tepi pantai, bukan di dekat sungai, tetapi di tanah kering di mana debu menempel di kulit dan angin membawa ejekan manusia. Mereka menertawakan Nuh, menganggapnya gila karena membuat bahtera di tengah daratan. Namun Nuh tahu, itu bukan sekadar kapal, itu adalah wahyu yang menjelma menjadi kayu dan paku, mukjizat yang kelak akan menyelamatkan kehidupan. Setiap papan yang ia pasang adalah tanda keimanan, setiap palu yang ia ayunkan adalah doa, dan di setiap serat kayu itu tersimpan rahasia, bahwa ketika manusia menolak peringatan, bumi dan langit akan bersatu untuk menegakkan kebenaran. Bagaimana kisahnya? Simak ceritanya di Okti Story. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Setelah wafatnya Nabi Idris AS, keturunannya hidup di masa yang panjang, damai, dan makmur. Namun di tengah kemakmuran itu, benih kesesatan tumbuh pelan-pelan. Awalnya, manusia menaruh rasa hormat pada orang-orang saleh yang telah wafat. Mereka membuat patung sebagai tanda kenangan dan pengingat agar tetap taat kepada Allah. Namun generasi demi generasi, niat itu berubah. Ketika ilmu mulai ditinggalkan, setan membisikkan bahwa patung-patung itu pantas disembah sebagai perantara kepada Tuhan. Maka lahirlah berhala-berhala pertama. Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr, sebagaimana disebut dalam surah Nuh ayat 23. Dari sinilah awal kemusyrikan besar terjadi di bumi. Di tengah keadaan itu, Allah memilih seorang laki-laki dari kalangan mereka yang terkenal jujur, lemah lembut, dan bijak, Nuh bin Lamik bin Mutawsyalih, keturunan langsung dari Idris alaihissalam. Ia dikenal sebagai seorang yang tidak pernah berdusta, penyabar, dan berakhlak tinggi. Maka Allah mengangkatnya sebagai rasul kepada kaumnya. Wahyu pertama datang membawa pesan yang agung. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar. Al-A'raf ayat 59. Dengan penuh keyakinan, Nuh memulai dakwahnya. Ia menyeru mereka di pasar, di rumah-rumah, dan di tempat berkumpul. Dakwahnya bukan hanya lisan, tetapi juga keteladanan. Ia mengingatkan mereka akan nikmat Allah, langit yang kokoh, bumi yang subur, hujan yang turun, dan anak keturunan yang diberi kehidupan. Namun kaum Nuh menolak. Para pemuka mereka berkata, "Kami tidak melihatmu melainkan sebagai manusia biasa seperti kami, dan pengikutmu hanyalah orang-orang hina di antara kami." Hud ayat 27. Mereka menganggap seruan Nuh ancaman bagi status sosial dan tradisi leluhur mereka. Tetapi Nuh tetap sabar. Ia tidak pernah membalas ejekan dengan amarah. Ia tahu tugas seorang rasul adalah menyampaikan, bukan memaksa. Dakwah Nabi Nuh berlangsung bukan setahun, bukan 1 dekade, tapi 950 tahun. Al-Ankabut ayat 14. Angka yang luar biasa panjang menunjukkan keteguhan seorang rasul yang tiada banding. Selama masa itu, Nuh berdakwah dengan berbagai cara. Terang-terangan di tempat umum, menyeru kepada tauhid. Secara pribadi, mendatangi rumah-rumah agar mereka tak malu di depan pemuka kaum. Dengan kelembutan, mengingatkan bahwa Allah Maha Pengampun. Dengan peringatan keras menakut-nakuti akan azab jika mereka tetap ingkar. Dalam surah Nuh ayat 5-9, Allah menggambarkan kesungguhan itu. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, tetapi seruanku itu tidak menambah mereka kecuali lari." Namun kaum Nuh justru menutup telinga, menutupi kepala dengan kain, dan berpaling dengan sombong. Mereka berkata, "Wahai Nuh, engkau telah banyak berdebat dengan kami, maka hentikanlah. Datangkanlah azab yang engkau ancamkan jika engkau termasuk orang yang benar." Hud ayat 32. Bahkan keluarganya pun tidak sepenuhnya beriman. Istrinya termasuk orang kafir yang bersekongkol dengan para penentang. Allah menegaskan hal ini dalam surah At-Tahrim ayat 10. Istri Nuh dan istri Lut, keduanya berkhianat kepada suami mereka.
Hanya segelintir pengikut yang setia, terdiri dari orang-orang miskin dan rendah hati. Mereka menjadi saksi keteguhan sang Rasul. Mukjizat, kesabaran inilah yang menjadi salah satu tanda kenabiannya. Karena tak ada manusia biasa yang mampu berdakwah hampir 1 milenium tanpa lelah dan tanpa kebencian. Ketika semua upaya telah ditempuh dan kaumnya tetap menolak, Nuh berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun dari orang kafir itu tinggal di atas bumi. Nuh, ayat 26. Doa ini bukan lahir dari dendam, tetapi dari kesadaran bahwa kaum itu akan terus menyesatkan generasi berikutnya. Allah pun menurunkan keputusannya. Akan datang azab besar yang tidak bisa dihindari. Suatu hari, Nuh menerima wahyu dari Allah. Dan buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk kami. Hud ayat 37. Perintah itu sendiri adalah mukjizat. Di tengah lembah kering, jauh dari laut, Allah memerintahkannya membangun kapal raksasa. Kaumnya menertawakannya dengan keras. Wahai Nuh, kata mereka, apakah engkau membuat kapal di tengah padang? Apakah engkau sudah kehilangan akal? Namun Nuh menjawab dengan tenang, jika kalian mengejekku, maka kelak aku pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejekku. Hud 38. Ia bekerja dengan penuh keyakinan. Allah mengilhamkan cara membuat bahtera. Sebuah mukjizat ilmu dan petunjuk ilahi, sebab manusia kala itu belum mengenal teknologi pembuatan kapal besar. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Nuh membuatnya dari papan kayu besar, disambung dengan paku besi, di bawah bimbingan malaikat Jibril. Bahtera itu berbentuk seperti peti panjang dengan 3 tingkat. Bagian bawah untuk hewan, bagian tengah untuk manusia, dan bagian atas terbuka untuk udara dan cahaya. Panjangnya ratusan hasta, lebarnya puluhan hasta. Cukup untuk membawa semua makhluk yang diselamatkan. Ketika pekerjaan hampir selesai, Allah memberi tanda, air akan memancar dari tungku tanah, tanur. Itulah pertanda dimulainya azab. Nuh diperintahkan mengumpulkan hewan berpasangan, jantan dan betina, serta para pengikut yang beriman. Semua berjalan sesuai perintah. Inilah mukjizat besar berikutnya. Ketundukan makhluk kepada perintah Allah. Hewan-hewan datang berbondong-bondong tanpa saling melukai. Tanda itu akhirnya datang. Dari bumi muncul semburan air yang kuat, dan dari langit turun hujan deras yang tiada henti. Dalam surah Al-Qamar ayat 11-12 Allah berfirman, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah keduanya dengan ketentuan yang telah ditetapkan." Itulah banjir terbesar dalam sejarah manusia, mukjizat kekuasaan Allah yang sekaligus menjadi azab. Air naik cepat, menenggelamkan lembah, rumah, dan gunung-gunung kecil. Orang-orang yang dahulu menertawakan Nuh kini berlari ketakutan. Mereka berusaha naik ke tempat tinggi, tetapi tak ada gunung yang cukup tinggi bagi mereka. Di atas bahtera, Nuh melihat pemandangan itu dengan hati hancur. Ia memanggil anaknya Kan'an yang belum beriman. "Wahai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Hud, ayat 42. Namun Kan'an menjawab, "Aku akan berlindung ke gunung agar aku selamat." Nuh berkata, "Tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah kecuali yang dirahmatinya." Gelombang besar datang di antara mereka, dan anak itu tenggelam. Air terus naik, hingga menutupi puncak-puncak tertinggi. Bahtera berlayar di atas ombak seperti gunung. Para ulama mengatakan, di dalamnya terdapat tanda kekuasaan Allah. Kapal itu tetap stabil di tengah badai besar, dijaga oleh malaikat, dan tidak karam meski dunia di bawahnya tenggelam. Setelah masa yang panjang Allah berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, berhentilah." Hud, ayat 44. Seketika air surut, tanah mengering, dan bahtera pun berlabuh di Bukit Judi, di kawasan yang kini diyakini sebagai bagian dari wilayah Turki Tenggara. Setelah bumi tenang, Allah memerintahkan Nuh turun dari bahtera. "Wahai Nuh, turunlah dengan keselamatan dan keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang bersamamu." Hud, ayat 48.
Mereka turun dengan hati penuh syukur. Udara masih lembab, aroma tanah basah memenuhi udara. Di hadapan mereka, dunia yang baru, bersih dari kesyirikan, siap untuk generasi tauhid yang baru. Nuh memimpin mereka menata kehidupan. Ia mengajarkan ilmu bercocok tanam, menulis dan membangun rumah. Dari keturunannya lahir para bangsa yang memenuhi bumi. Karena itu, sebagian ulama menyebut Nuh sebagai Abu al-Bashar as-Tsani, bapak umat manusia kedua setelah Adam. Mukjizat Nuh tidak hanya pada banjir besar, tetapi juga pada panjangnya usia, kesabaran luar biasa, dan keteguhan iman. Allah menjadikan kisahnya sebagai pelajaran bagi seluruh nabi sesudahnya. Dalam surah Asy-Syu'ara, ayat 105-115, kisah Nuh disebut sebagai peringatan bagi orang kafir dan penghibur bagi para rasul. Akhir hayat Nuh datang dengan tenang. Ia wafat dalam usia sangat lanjut, meninggalkan umat yang beriman dan bumi yang telah dibersihkan dari kesesatan. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan, sebelum wafat ia berpesan kepada anak-anaknya, "Aku perintahkan kalian 2 hal, dan aku larang kalian dari 2 hal. Aku perintahkan kalian agar kalian menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan aku larang kalian dari kesombongan dan kezaliman." Demikianlah perjalanan Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang Allah sebut dalam banyak surah. Nuh, Hud, Al-Qamar, Al-A'raf, dan Al-Mu'minun. Kisahnya bukan sekadar sejarah, melainkan tafsir hidup tentang makna keteguhan, kesabaran, dan keagungan mukjizat Allah.